ada tips buat ketika bagi kaum laki-laki yang kita sudah punya kepengen doa, sudah syariat kita ikuti, lantas kemudian kita melehoi gitu kan, maka perlu ada doa untuk kejantanan itu. Wih, luar biasa nih, ada tambahan materi nih. Iya, jadi doa kejantanan ini penting karena memang kenapa ini ada noktah dalam kitab Rawdatul Muhibbin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Al-Jauziyah, dan di situ ada doanya. Gitu. Mau tahu jawabannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kajian kitab Fathul-Hijaz. Edisi yang lalu kita membahas soal adab-adab sebelum, sedang, dan setelah hubungan. Nah, edisi ini kita mau membahas apa? Kebetulan kita ada seorang sering juga nongol di channel YouTube kalau mau tahu aktivitasnya apa. Beliau ini bisa nonton di notis ya. Kalau di scroll ke bawah-bawah itu ada video-videonya beliau lagi ceramah. Langsung aja kita kenalan. Kita Ustadz Eras Rashid Barol. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya juga harus wabarakatuh. Siap. Iya. Siap. Udah agak asing lagi. Pokoknya harus Soalnya tuntas. lama-lama saya iseng kalau berdua terus sama Bang Cecep. Iya. Yang dibahasnya di kitab Fathul Hijaz. Iya, betul. Berdua-dua khawatir nanti kameramen pergi. Agak ngeri ya. Aduh ya Allah. Kita nih mau ngebahas Fathul-Hijaz. Menurut Ustaz, Fathul-Hijaz ini kitab yang seperti apa? Masya Allah, kita mengapresiasi sangat luar biasa kajian kupasan dari kitab Fathul Hijaz yang disuguhkan oleh Akhirul Kiram Ustadz Gunawan. Ini sangat luar biasa, Bang Cecep. Sangat luar biasa, membantu memberikan edukasi buat halayak masyarakat jamaah secara umum. Kenapa? Karena ujung dari harapan dari kitab Fathul Hijaz ini adalah bagaimana membangun harmonisasi. Harmonisasi dalam berkeluarga, dalam rumah tangga. Karena kebahagiaan itu ada kebahagiaan lahir ya. Betul. Ada kebahagiaan lahir dan yang kedua ada kebahagiaan batin. Ini salah satu kebahagiaan batin itu adalah anugerah terindah yang Allah titipkan itu ya kan. Mengamalkan, memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam Fathul Hijaz. Gitu guys. Ada komentator, netizen kita yang nanya di kolom komentar itu, apa enggak terlalu porno ini Fathul Hijaz ini untuk dibahas? Oh enggak. Islam mengajarkan bahwa semua kehidupan manusia dari berbagai sisi itu sampai diatur sedemikian rupa, diarahkan. Salah satunya adalah berhubungan intim antara suami dan istri. Ini dikupas tuntas di Fathul Hijaz. Ini bukan soal pornografi, bukan soal hal yang enggak berfaedah, tapi justru ini memberikan sisi manfaat. Karena 24 jam hiruk pikuk manusia itu penuh dengan ibadah. Termasuk bagaimana cara bersenggama dengan istri, dengan suami dalam berkeluarga, di samping harmonisasi, ini mampu melahirkan generasi-generasi yang menjadi penerus sujud kepada Allah. Dalam proses pembuatannya pun memang harus luar biasa. Gitu. Jadi memang sudah di Islam ada ilmunya. Ya. Oh iya, pasti. Sampai ke urusan ranjang. Sampai ke urusan ranjang. Urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur. Iya. Ini urusan dengan orang selembur, batur sedulur. Ini diatur sama Islam. Iya, semuanya ujung-ujungnya leklok tuur. Betul. Oke,
Saya langsung ke Ustaz Gunawan nih. Kalau di episode ini kita mau ngebahas apa nih, Ustaz? Kemarin kita ngomongin soal adab, kalau sekarang ngomongin soal apa? Betul. Jadi Ini memang nanya apa? memang sudah beberapa episode ya kita bahas dari mulai tentang asrarul auqat, rahasia-rahasia waktu di balik senggama, adabul jimanya, adab-adab jimanya juga. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjelaskan tentang bayanu adiyatil harsi, membahas tentang penjelasan doa-doa dalam bercocok tanam. Ini. Jadi karena di sini ada bintang tamu ya, jadi bagian saya coba pakai bahasa yang halus dulu, gitu. Nanti kesannya malah lain gitu ya. Bahasanya bercocok tanam. Berarti ada pada proses peroncol-oncol. Iya, proses ngasek. Ya, ya menyinggung tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz Baroy ya. Ya memang inilah salah satu keunikan daripada agama Islam, Pak Ustadz. Betul, betul. Islam itu luar biasa. Jadi hal yang mungkin dianggap sepele gitu kan, dianggap konyol gitu oleh sebagian orang karena seks ini terkadang memang melahirkan kekonyolan gitu. Nah, agar seks ini tidak melahirkan kekonyolan, maka di dalamnya ada nilai-nilai ibadah yang ditanamkan. Makanya sehingga menjadi ma'ruf. Nah, kan begitu. Makanya ini adalah salah satu ibadah yang termasuk ke dalam ibadah sunnah tetapi merubah ibadah yang disenangi gitu. Udah senang ada nilai ibadahnya. Nah, yang selanjutnya adalah thariqatul mahbubah, salah satu bentuk jalan pola hidup manusia gitu kan. Ini kan pola hidup manusia, kemanapun larinya, kemanapun arahnya, tetap ujung-ujungnya adalah mereka ingin membahagiakan pasangannya. Benar nggak? Apapun yang dikerjakan orang banting tulang, peras keringat, ke sono jadi profesi ini, profesi itu dan sebagainya, akhirnya adalah muaranya ingin membangun harmonisasi dalam rumah tangga. Dan berlabuh di lubang. Berlabuh di lubang yang sama ya. Iya, berlabuh di lubang. Yang kita cari lubang, lubang kehidupan. Kemudian kita pun akan kembali ke lubang kubur, ke lubang. Ya, ini adanya kita dari lubang. dari lubang oleh lubang untuk lubang, Hidup lubang. Masya Allah. Iya. Apa kita sambil ngobrol sambil kita masuk ke sesi berikutnya? Iya, kayaknya kita perlu untuk melanjutkan kembali. Iya. Memang di sesi kali ini ya kita hanya masuk ke dalam kisaran-kisaran doa-doa ketika kita melakukan amalan-amalan bersama. Tapi kita bahas secara runut saja Bang Cecep ya. Nanti bagaimana ringkasannya, betul bagaimana nanti tanggapan beliau itu Pak Ustadz Baroy gitu kan mengenai tentang apa yang ditulis oleh musonib dalam kitab Fathul Hijar ini. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang bayanu adiyatil harsi, yaitu menjelaskan tentang doa dari segala bentuk amalan-amalan kita melakukan hubungan senggama. Kenapa sih harus ada doa? Karena doa ini adalah sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Nah, di balik kepasrahan kita kepada Allah, di dalamnya ada harapan kita kepada Allah dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dengan pasangan kita, pasti kita di dalamnya memiliki sebuah harapan. Yang pertama adalah kita mengharap ridho dari Allah agar ini adalah betul-betul menjadi nilai ibadah. Dan yang kedua, kita mengharapkan samroh, buah daripada hubungan suami istri yang kita lakukan, yang berangkat daripada mardotillah, mencari ridho Allah, juga ingin menghasilkan daripada keturunan yang soleh dan soleha. Begitu Bang Cecep. Makanya perlu di dalamnya ada doa. Jadi tidak cukup kalau bicara soal soleh dan soleha, tidak cukup kita ngasih anak namanya soleh. Iya betul. Soleha. Iya. Karena memang prosesnya juga perlu harus ditata. Dari mulai membuat sampai lahir sampai anak meninggal tidak lepas daripada pendidikan memang Ustaz ya. Betul. Iya. Jadi kita lanjut Ustaz ya. Kalau Allah Ta'ala wa qaddimu li anfusikum. Dalam bab ini diawali dengan salah satu ayat Al-Quran, wa qaddimu li anfusikum. Artinya berarti kerjakanlah amalan-amalan yang baik untuk kalian. Nah, manusia itu tidak lepas daripada segala bentuk amalan, gitu kan.
Nah, agar amalan-amalan ini melahirkan sebuah kebaikan, berarti amalan ini harus bernilai amalan solihan, amal yang soleh. Nah, amal yang soleh itu yang mana? Nah, ayat ini adalah lanjutan daripada ayat Nisa hukum harsul lakum faktu harsakum annasitum. Nah, ini waqaddimu li anfusikum. Amalan yang dimaksud daripada ayat ini adalah amalan dalam rangka hubungan bersenggama. Karena bicara senggama ini Bang Cece, Ustaz, ya tidak hanya pada wilayah iladul hasafati fil farji saja. Tidak hanya pada konteks memasukkan jakar kepada lubang vagina perempuan. Enggak. Ada amalan-amalan lain yang bisa membangkitkan atau membangun syahwat seseorang sehingga kita sentuh ini, sentuh itu, sentuh lain dari seluruh anggota tubuh yang ada pada diri seorang perempuan akan kita sentuh. Nah, agar sentuhan yang kita lakukan satu persatu itu memberikan nilai keberkahan dan tidak ada campur tangan setan, maka perlu adanya amalan-amalan yang soleh. Di antaranya dua ini. Nah, itu maksudnya, gitu kan. Jadi harus disertai dengan doa. Gitu. Kenapa harus ada amal yang soleh? Ya. Karena akan selalu ada amal salah. Nah, itu sudah diurai di awal, benar. Pentingnya kupasan kajian di pembahasan Fathul Ijar ini agar amalan perbuatan-perbuatan kita itu tidak salah, tidak keluar daripada rel yang disyariatkan oleh agama. Betul. Terus kalau di Bandung itu orang-orang itu makin bereksplorasi dalam hal urusan seks. Betul. Makin eksplorasi. Kemarin sebelumnya kita pernah bahas ada orang yang diikat-ikat. Iya. Mencari sensasi tersendiri. Itulah yang disebut amalan sayang salah, amal salah. Iya, kalau amal soleh ya sesuai dengan syariat kita dalam beragama, terutama dalam Islam. Itu maka diikat, digelepokin ya. Habak. Iya. Allah. Jadi nggak cukup sampai suka aja berarti. Betul. Nggak cukup sampai puas, nggak cukup pada wilayah suka, enggak. Tetapi ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau bahasa anak-anak milenial atau anak-anak sekarang, buat apa sih mencari kepuasan jika memang tidak sesuai dengan syariat? Begitu guys. Iya. Itu bisa dipotong jadi di TikTok. Ada. Dilanjut. Mungkin Fajar bisa ngeliat ini. Fajar Setboy. Lanjut. Iya. Nah, dari ayat tadi diperjelas lagi. Qaddimu ma yudakhiru lakum minas sawabi. Ya, dalam arti amalan-amalan tersebut itu adalah di dalamnya kita mencari as-sawab dengan dasar untuk mencari pahala. Berarti tidak hanya sebatas mencari kepuasan, Ustaz. Betul. Jadi singkatnya tidak hanya mencari paha, tapi pahala. Iya, enggak paha aja. Enggak paha, pahala. Pahala gitu kan. Nah, bentuk pahala di situ di antaranya mana gitu. Kenapa harus dicari pahalanya? Apa saja sih supaya berpahala? Apa, Ustaz? Di antaranya katasmiyati indal jima'i. Membaca tasmiyah indal jima ketika berjima. Nah, itu salah satu contoh terkecilnya, Ustaz. Jadi kenapa sih harus diawali dengan doa Allahumma jannibna syaitani wa jannibis syaitani ma razaqtana, agar hubungan kita ini tidak diikut sertakan oleh setan. Jadi tidak ada campur tangan. Jadi sebelum memulai itu harus doa. Harus doa. Doa. Iya. Yang jadi persoalan adalah kita ngebayangin ilustrasi. Istri sudah siap-siap. Iya. Kita sudah berdoa. Ya Allah, rasa-rasanya itu ngedoa bergetar itu bukan karena khusyuk, tapi saking dengan ngongsong. Ini yang tidak khawatir. Nah, ini harus kita jadi pembahasan agak sedikit serius nih Ustaz ya. Iya, makanya apakah bisa? Benar nggak? Itu pertanyaannya. Maka teman-teman juga para pecinta Notice Official sedikit ya. Saya garap sebagai MC juga. Sedikit teman-teman Notice Official bahwa perlu juga jangan sampai mengongsongkan diri. Iya. Udah ngos-ngosan tapi kemudian memang kita lupa terhadap sawab tadi. Ada pahala-pahala di dalamnya. Lanjut. Iya. Nah, betul. Ada etiket yang dibangun. Kan apa?
urusan jima ini adalah urusan yang sangat sakral, dan ketika jima ini ditakdirkan oleh Allah akan melahirkan sebuah anak, ini kan apa? Ini merupakan salah satu bentuk parameter kehidupan manusia, kelangsungan hidup manusia. Jika permasalahan ini tidak kita perhatikan dengan nilai-nilai ilmiah, itu kan nilai-nilai keilmuan, dikhawatirkan urusan jima ini akan dicampur tangani oleh nafsu syaitonia. Benar nggak? Ketika setan ikut campur dalam hubungan jima ini, terus lahirlah sebuah anak, maka dikhawatirkan anak ini memiliki sifat-sifat syaitonia. Nah ini yang dikhawatirkan. Betul. Makanya itu kalau orang sebut Setan ya gitu. Nah, itu Iya. kan sering pakai slogan-slogan yang lumayan harus kita pikirkan. Orang kadang-kadang setiap hari buset gitu. Iya. Itu kan Buah setan. buset. Iya. Iya. Buset emang dasar buah setan. Buset. Karena memang tadi buahnya setan. Abu syaitan. Maka penting Buah campur tangan setan. penting gitu. Seperti tadi harus karena doa itu akan mampu menghijab Iya. intervensi setan laknatullah alaih ketika pada proses kita sebagai seorang muslim, lantas kemudian harus diiringi dengan doa. Betul. Dilanjut. Nah, dan selain daripada itu, memang di dalam jima ini ada sesuatu harapan besar. Di antaranya di sini wa talibil waladi, yaitu berharap lahirnya seorang anak. Nah, ketika berharap lahirnya seorang anak, anak itu adalah bukan satu objek benda untuk bisa dipakai permainan sulap. Dalam arti begini, oh gampang anaknya nanti bisa gua didik kalau udah gede, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana anak bisa kita didik, bisa kita arahkan, bisa kita jadikan begini dan begitu. Ketika bahan dasar ketika memproduksi anak tersebut, kita tidak melakukan nilai-nilai ilahiyah. Itu kepasrahan diri kepada Allah. Saya sedikit jadi langsung terobsesi tadi. Anak begini begitu jadi ingat film Doraemon. Iya. Anak jadi begini, anak jadi begini. Berarti Anak itu ingin itu, anak ingin ini. bukan keluar dari lubang tadi, berarti keluar dari kantong ajaib. anak banyak kepengenan. Iya. Nah itu, Ya. jadi soalnya nggak mudah didik anak itu, Ustaz. Nggak mudah. Jadi harus diawali dengan Tadi cara doa. proses membuatnya juga harus Doa. diawali dengan banyak berdoa. Dalam arti penuh dengan kepasrahan kan gitu. Agar tidak melulu bahwa anak ini dihasilkan dari liarnya hawa nafsu. Betul, gitu aja. Ada laki yang sudah pengen, tapi berdoa, tapi melehoy gitu Bang Cecep. Memang buat teman-teman para pecinta notis official dimanapun berada, ada tips buat ketika bagi kaum laki-laki yang kita sudah punya kepengen doa, sudah syariat kita ikut, lantas kemudian kita melehoy gitu kan, maka perlu ada doa untuk kejantanan itu. Wih, luar biasa nih, ada tambahan materi ini. Iya, jadi doa kejantanan ini penting karena memang kenapa ini ada noktah dalam kitab Rawdatul Muhibbin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya Al-Jauziyah, dan di situ ada doanya. Gitu. Mau tahu jawabannya? Atau aja betul banget. Mau atau aja tahu banget atau mau sekalian baca gitu. Kata Nabi, Allahumma kauli dzakari fa inna fihi solahan li ahli. Ya Allah, kuatkanlah penisku. Karena sesungguhnya hal itu memberikan manfaat atau kebaikan buat istriku. Ini dianjurkan oleh baginda Nabi. Maka sedemikian itu sampai detail, maka bagi teman-teman yang memang ada sedikit kelemahan, ada sedikit gangguan, samping berobat secara medis gitu kan, maka penting jangan dilupakan doa. Maka kita diajarkan jangan pernah lepaskan Allah 24 jam dalam aktivitas kita. Termasuk hal seperti itu. Jadi penting dengan doa. Itu doa kejantanan itu. Maka ada 4, ini 3 ya. Saya tambahin 1, 4. Maka ada 4. Bagaimana cara kita untuk berdoa ya? Yang pertama adalah doa memohon kejantanan Bang Cecep. Ini yang dahsyat. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus berdoa?
Karena agar kita dijauhkan daripada yang Campur tangan setan. campur tangan setan. Dan kemudian yang ketiga itu ada yang namanya disebutkan dengan doa meminta keturunan. Karena doa meminta keturunan itu harus kapah diawali dengan membaca doa dari awal, doa untuk bersenggama, doa meminta keturunan. Tidak hanya cukup, ya Allah berikanlah saya anak yang soleh. Anaknya udah berosot, anaknya udah ada, dididik kagak, dikasih ilmu ya kagak. Bagaimana mau soleh? Nah, kecuali memang namanya soleh. Itu. Kemudian yang keempat, ini ada doa perlindungan tadi supaya tidak ada campur tangan setan. Karena kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita semua berlindung kepada Allah. Termasuk dalam hal tadi. Karena setan tidak akan pernah lengang dengan waktu menggoda kita sebagai umat manusia. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah hafal doa ini, kita nggak perlu lagi nyetok tisu magic. Iya. Nggak perlu lagi cari Jakarta Bandung. Ustaz tahu nggak obat kuat lainnya? Ada yang tahu Ustaz? Saya kira sih tadi sebetulnya Cukup itu aja. cukup itu aja. Oh, gitu. Masya Allah. Tabarakallah. Kali Ustaz promosiin obat-obat kuat kayak Hajar Jahanam gitu enggak? Kekuatan terindah dan terhebat itu adalah mengikuti anjuran dari Luar baginda biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika pun misal, oh apakah doa ini dipastikan 1000% ketika kita membaca doa yang tadi kita bacakan, lantas kemudian maaf banget, apa yang dimiliki oleh para kaum Adam ini yang kemudian akan kencang kembali, apakah dijamin? Kita sifatnya ikhtiar, minimal dengan melafalkan itu ada pahala yang kita dapatkan. Ya kayak jadi ini karena Ustaz Bara jadwalnya padat banget ya. Ini dia masih harus ketemu Menteri Agama, ini apa namanya? Zimbabwe. Masya Allah. Ustaz, coba saya meminta closing untuk pengajian kita. Baik, buat teman-teman sahabat pecinta dakwah, sahabat subscriber Notice Official, terus ikuti kajian-kajian unik, kajian-kajian lucu penuh dengan hikmah. Pantengin terus yang belum sabrek Notice Officialnya. Ikuti terus kajian. Insya Allah ada hikmah, ada manfaat, dan kalau enggak bisa jadi nyesel Bang Cece. Iya, karena insya Allah konten-konten di Notice Official membawa menebar hikmah dan kebaikan dengan cara yang unik. Jangan lupa Syair silaturahim S3, dakwah S3. Saya pamit, mohon undur diri karena harus ada kegiatan lain dan totalitas mendukung untuk kebesaran Notice Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. teman-teman, itu dia tadi bintang tamu kita Ustadz Eras Rashid Baroy. Kebetulan beliau ada acara jadi pamit duluan. Nah sekarang kita lanjutin nih ngobrol-ngobrolnya sama Ustadz Gunawan. Ya, siap. Tadi kita sampai mana nih Ustadz? Tadi bahasannya sampai bahwa di balik hubungan jima itu diantaranya kita ada sesuatu harapan besar, yaitu watolabil waladi, yaitu mengharap adanya sebuah keturunan. Itu aja. Jadi tinggal kita lanjutkan lagi. Siap. Dari beberapa ayat Al-Quran yang tadi disadur oleh musonib, di sini ada hadis juga yang beliau sampaikan. Ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim indal jima fa'atahu waladun falahu hasanatun bi'ada di anfasin zalikal waladi wa adada aqibihi ila yaumil qiyamah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi permasalahan jima. Jadi jangan sampai, kemarin sempat ada beberapa pertanyaan, langkah-langkah jima yang kita bahas dari Fathul Ijar dari awal sampai saat ini dianggap itu hanya sebuah karangan-karangan para ulama. Iya. Kan gitu. Nah, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Justru masing-masing diambil dari usulnya. Ada pokoknya, gitu kan, ada asalnya.
Kalau tidak ada asalnya, bagaimana mau ada furu'nya, mau bagaimana ada cabang-cabangnya. Nah kan gitu. Nah, di sini aja Rasulullah menanggapi permasalahan urusan seksualitas antara suami istri. Nah, ketika saja kita berhubungan jima diawali dengan pembacaan basmalah, gitu kan? Ketika jima fa'atahu waladun falahu hasanatun. Maka ketika Allah menakdirkan lahir seorang anak, gitu kan, maka akan menuai karunia yang luar biasa, gitu kan, dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, gitu kan. Hasanah di sini adalah dikategorikan kebaikan dalam bentuk pahala. Pahalanya seperti apa? Bi'ada di anfasin. Pahalanya itu sebanyak napas anak tersebut. Jadi ketika melahirkan anak yang dihasilkan daripada ladang kaifiat yang langkah-langkah sudah kita pelajari di awal-awal tersebut, kita pakai terus di segala bentuk amalan itu dibarengi dengan doa-doa dan kepasaran kepada Allah, maka ketika Allah menakdirkan lahir seorang anak, nah kita akan mendapatkan pahalanya itu diambil dari mana? Diambil dari setiap helaan napas si anak. Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Ini luar biasa. jadi hal seperti ini jangan dianggap Disepelekan. Iya, jangan dianggap sepele. Luar biasa. Betapa berat kita mencari pahala sebenarnya kita. Itu kan sekarang kita mau mencari pahala-pahala. Misalkan contoh sholat qiyamul lail, bangun tengah malam dan lain sebagainya, berat enggak? Berat. Berat Bang Cecep. Untuk apa sih kita bangun tengah malam? Untuk mengejar pahala, untuk mengharap ridho Allah. Nah, sementara ada pahala yang dihasilkan melalui apa? Melalui hasil investasi kita, melalui hasil bercocok tanam, melalui hasil jima, melahirkan anak, dan selama anak itu hidup dan selama anak itu bernapas, Allah akan menganugerahkan pahala terus kepada kita. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, dan juga sampai kepada keturunan si anak tersebut, bayangin. Jadi anak itu napasnya melahirkan pahala buat kita, dia melahirkan keturunan lagi, sama keturunan juga melahirkan pahala buat kita, terus dan terus menerus selama anak tersebut melahirkan keturunan soleh yang dan soleh. Itu diantaranya. Makanya ini masalah hubungan jima menurut syariat Islam ini tidak boleh kita lirik sebelah mata. Ya, jadi jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Nah, apalagi di sini dikomentari lagi oleh ulama, wali ba'dihim fihima taratibun ajibun. Dalam hal ini ulama memiliki urutan yang mengagumkan. Ada beberapa langkah-langkah yang ajib di sini terangkan. Nah, ada beberapa urutan yang dianggap luar biasa oleh ulama ketika ingin dilakukan. Gitu. Wa huwa anna rajul idza arada ayyujami'a, ketika seorang lelaki bermaksud untuk menjima istrinya, itu kan apa? Ayyujami'a zaujatahu, istrinya, yan bagi, maka penting ayyakula mengatakan, berucap si lelaki tersebut awalas salam, awalan diawali assalamualaikum babar rahmah. Nah ini ketika kita mau berhubungan demikian, gitu kan, terus kita mengucapkan salam, nah disitulah ini anugerah Allah Subhanahu wa taala akan terlimpah seperti tadi ada di anfasin, gitu kan. Begitu banyak bilangan napas anak akan melahirkan pahala apabila langkah awal ini dilakukan, baca salam. Jadi baca salam begini, nah pertanyaannya satu, apakah bisa seperti tadi kita mencium hidung istri kita baca doa, mencium kening kita baca doa, mencium mata istri kita baca doa, pipi kita baca, semua baca doa. Apakah akan tercapai seperti apa yang sudah disampaikan di bab-bab berikutnya mengenai tentang bahwa kita harus harus bisa menaikkan gairah istri? Apakah bisa di tengah menaikkan gairah istri ada doa-doa? Nah ini teknisnya bagaimana? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Benar ya? Nah, iya. Kita jangan jadi orang aja. Masa kita udah lagi nafsu kenceng-kencengnya baca doa? Ya nggak mungkin lah. Karena doa itu jangan dibarengi dengan syahwat. Oke, berarti ada triknya. Ada triknya, kayak gitu. Kalau kata Ustaz Barai,
mau tahu aja, betul banget gitu. Gitu. Jadi tetap ada caranya agar sampai tidak bentuk adabiah berdoa. Apa kan nggak mungkin kita berdoa lagi begini. Gitu kan? Iya, benar. Jadi intinya mau kita bahas apa enggak nih? Saya sengaja saya biar apa? Biar gregetan gitu. Ya. Nah udah, itu yang pertama harus assalamualaikum baca salam. Itu tapi jadi ketok-ketok gitu. Ntar, kebiasaan kita baca salam ketok-ketok dulu yang tidak pendidik kita ketok-ketok assalamualaikum. Atau barang gini kita ketok-ketok assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Nggak boleh. Jadi bukan begitu maksudnya, kan. Jadi assalamualaikum itu Enggak diketok-ketok, berarti diapain? iya. Jadi assalamualaikum itu dalam arti bukan saat istri sudah naik syahwatnya, bukan. Jadi sebelum betul-betul sebelumnya. Jadi begini. Yang pertama kita tidur sama istri sudah ada dua di atas kamar. Nah di situ pembicaraan pertama ada diawali dengan salam dengan istri juga seperti kita mau pidato lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah si perempuan juga menjawab Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Jadi jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jangan Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Jadi jawaban dari perempuan begitu. Nah itu Apa itu artinya? Artinya itu apa? Waalaikumsalam, wahai junjungan yang terpercaya. Karena dia akan investasi. Jadi, oh ini Anda itu orang yang terpercaya. Gitu maksudnya. Gitu. Kalau mau investasi kan harus saling percaya. Makanya si perempuan lah yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk berinvestasi, untuk bercocok tanam di situ, baca salam. Nah itu. Belum ada syahwat di situ. Belum ada syahwat. Terus yang kedua, yang selanjutnya, fayakhud iyadaiha, maka ambil tangannya. Ambil tangannya bukan seperti di langkah awal diambil tangannya untuk bermula'abah tadi itu, untuk merangsang syahwat, bukan. Ambil tangannya tetapi kita mau berdoa. Itu. Wa yaqulu, lalu dia berkata, raditu billahi rabba. Jadi istilah kasarnya begini. Karena kita itu akan menyentuh seluruh anggota yang ada di tubuh perempuan sebelum disentuh dengan syahwat, maka sentuh dulu dengan kepasrahan, gitu maksudnya. Jadi ambil tangannya, di situ pegang tangan perempuan setelah baca salam, raditu billahi robba. Udah segitu aja, jangan banyak-banyak. Jangan diterusin wabil islami dina wabil muhammadin nabi wa rasulullah. Lah jangan ntar ratiban. Lagi kata dia meratiban banget. Nah, bukan begitu. Udah cukup raditu billahi robba. Dalam arti di situ ridho. Kita akan apa? Akan memberikan kerelaan hati, sepenuh hati, keriduan. Keriduannya bukan kepada perempuan, bukan perempuan kepada laki, tetapi kepada Allah. Raditu billahi robba. Jadi akan memberikan keriduan kepada Allah, kita akan melakukan bahwa tangan ini akan kita sentuh. Jadi apa yang akan kita lakukan itu kita pasrahkan ke Kita pasrahkan. Nanti saya akan megang ini. Nah, terus itu udah megang ini langsung sumaya gumizu sadyaiha wa yaqulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nah, setelah kita pegang tangannya, udah selesai pegang tangan. Jangan diambil sawatnya, jangan dipancing. Pegang aja dulu tangannya, jangan dipancing dulu. Nah, lalu setelah itu baru yalmiju sadyaiha. Remas payudaranya. Setelah pegang tangannya remas, tapi bukan meremas dengan tujuan untuk memancing sawat. Hanya dalam arti ibarat ngejampe mah dijampe dulu ini barang gitu. Gitu dijampe dulu dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Udah selesai. Udah pegang tangan, dibacain raditu billahi robba wabil islami dina, terus pegang payudaranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Udah ganti lagi sentuh yang lain. Begitu maksudnya Bang. Jadi bukan kita itu membaca doa-doa di tengah kita
sedang Berhubungan. berhubungan, dalam arti sedang menaikkan syahwat. Gitu. Oke. Pegang dulu. Nah, setelah semuanya didoain, barulah kita sentuh dengan syahwat. Begitu yang tadi kita pegang dengan doa, maksudnya begitu. Nah, setelah payudaranya dibacain sholawat, terus di sini summa yuqabbilu, lalu dicium nasiyatiha, dikecup, dicium keningnya, kan gitu, sambil membaca ya latif Allahu nurun ala nuri syahidan nurin ala mayyasa. Jadi dibaca doanya. Terus summa ba'da dzalika yumilu ra'saha. Setelah itu berarti dicium ininya, gitu kan, kepalanya. Ila janibil aisari wa yaqulu fi sam'ikallah sami'un muqabbilan wa nafikhan udunahal yumna nafhan yasiran. Nah, kemudian setelah itu si suami memiringkan kepalanya, memiringkan kepala istri ke arah kiri, dimiringin dulu ke arah kiri. Nah, setelah dimiringin ke arah kiri sambil dikecup, gitu kan, dan mencium, dan apa, sambil dia mengucap, bukan mengecup, mencium ya, setelah dia mencium, lalu dia meniup telinganya sebelah kiri. Kan pipi seorang istri itu dibiring ke kiri, ditiup ringan saja, sambil ditiup sambil telinga kirinya. Kan iya kan, kepala istri pertama di kirinya dulu ditiup, telinga kirinya dulu. Telinga kiri, oke. Nah, ditiup sambil membaca doa fi sam'ikallahu sami'un. Jadi Berapa kali nih? satu kali aja. Satu kali aja. Nanti ya jangan 100 kali, satu kali aja, terus dimiringkan lagi ke kanan. Dua-duanya dengan tiupan yang ringan. Jangan begitu, jangan. Jadi ringan aja. Nah, karena di situ kita tujuannya hanya litabaruk aja, litabaruk dari doa-doa para ulama. Karena doa-doa ini pasti hasil daripada pendalaman spiritual para ulama juga. Lanjut Ustaz. Terus lanjut. Nah, summa yukmilu ainaha, setelah itu dicium matanya, gitu kan, mata kanannya yumna fal yusra, mata kanan dan kirinya dicium, gitu kan, dibaca sambil dibaca Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Nah, dibaca gitu, cium mata kanannya inna fatahna laka fatham mubina, cium kata kirinya inna fatahna laka fatham mubina. Jangan diterusin mubina, jangan dicurutin nanti baca rawi, jangan. Dar inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Gitu. Jadi itu aja, secara singkat aja gitu. Summa yuqabbilu khaddayhal yumna fal yusra, lalu dicium lagi pipi kanannya dan pipi kirinya, dibaca ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Setelah itu lagi summa yuqbilu anfaha qailan inda dalika farahun warihan wa jannatun naim. Setelah itu kan dia mencium hidungnya, anfaha itu hidungnya, sambil membaca doa farahu warihanu wa jannatun naim. Begitu juga mencium lehernya sambil membaca doa Allahu nur samawati wal ar. Terus dicium juga dagunya sambil membaca doa nurun habibul aimani min ibadika solihin. Terus dicium lagi, setelah itu dicium lagi telapak tangannya kanan dan kirinya, terus dicium lagi di sini dadanya, Tengah-tengah dada. iya, dadanya sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Kenapa sebelah kiri? Ada apa kira-kira Bang Cicep? Sebelah kiri itu Iya. jantung ya? Jantung berat itu ya. Nah itu harus dicium itunya, dadanya sebelah kiri, sambil dibaca ya Hayyu ya Qayyum. Nah, itu jadi supaya mungkin ada keberkahan lain jantungnya supaya kuat, gitu kan, entah jantung si istrinya atau jantung anak. Setelah itu baru Bang Cicep melakukan hubungan senggama. Acara intinya, baru acaranya. Gitu aja barangkali ya. Okay. Dari beberapa doa. Adapun nanti teman-teman para netizen ingin
secara detail doanya ya dibuka aja di doa di Fathul Ijar atau kirim di kolom komentar. Ya, komentarin aja ya. Iya, kolom Komentarin. komentar aja. Nanti mungkin kita kasih tutorial gitu. Iya, iya. Kira-kira apa yang bakal dibahas Ustaz? Ya, Boleh dikasih mengenai bocoran? tentang ciri-ciri keperawanan seorang perempuan. Waduh. Gitu. Jadi kita akan mengenal dari luar tentang hal-hal yang ada di dalam. Berarti dari fisik. Dari fisik. Dari fisik luar itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan modelnya miring begini, gitu kan, modelnya lurus begini, modelnya agak somplak. Gitu kan. Pokoknya nanti akan dibahas dari fisik luarnya. Oke. Gitu. Kalau pengen tahu, wah ininya gede nih. Asal ininya gede, pasti ininya gede. Gitu. Pasti penasaran. Oh, bisa gitu ya? Iya. Asal jempolnya gede, utangnya gede. Gitu. Ya udah, kita sampai situ aja di episode kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Syiar, syair, silaturahmi.